إن شاء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sanillah musannif badal kitab Ibnu Athaillah Sukandari wa man syaraka Imam Syarqawi wa nafa'anallahu bihima wa bi ulumihima wa amadana bi barakatihima fid dharain insyaallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح أنفسنا وثم إلى جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأستاذنا وأستاذ أستاذنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وأماتنا وخالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا خصوصا أبوي من في هذا المجلس al-ahya'i minhum wal-amwat wa li-shifa'ihim wa li-salamatihim wa li-salamati dinihim wa dunya wa ukhrahum. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi anfusina wa zawjatina wa arwahi abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa aywanina wa akhwatina khususan abawai man fi hadal majlis al-ahya'i wal amwat wa li sifaihim wa li salamatihim wa li salamati dinihim wa dunya wa akhrahum. Syaulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لوالدي ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdhan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Ma hajabaka anillahi wujudu mawjudin ma'ahu walakin hajabaka anhu tawahumu mawjudin ma'ah. Ma hajabaka anillah wujudu mawjudin ma'ahu. Ma hajabaka tidak pernah mendindinginmu anillahi dari Allah apa wujudu mawjudin wujudnya perkara yang terwujud ma'ahu bersama Allah. Walakin hajabaka anhu
Walakin hajabaka, akan tetapi mendindinginmu anu darinya Allah. Apa yang mendindingi? Tawahumu maujudin, sangkaan perkara yang terwujud ma'ahu bersama Allah. Ma hajabaka, tidak pernah mendindinginmu ayil muridah, akan murid al-mahjubah yang terhijab. Anilahi dari Allah apa wujudu maujudin, wujudnya perkara yang terwujud. Minal akwani, dari beberapa makhluk ad-dunyawiyati, yang bangsa dunia, wal ukhrawiyati, dan bangsa akhirat. Ma'ahu bersama Allah. Idla wujuda lima siwahu, idla wujuda karena tiada wujud sama sekali. Lima bagi sesuatu siwa yang selain Allah, ala tahqiqi atas kenyataannya. Jadi enggak ada sesuatu di alam semesta ini, baik apa yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi, itu bisa mendindingi hatinya seseorang dari Allah. Jadi sebenarnya nggak ada kok orang itu sampai lupa Allah gara-gara hatinya ketutup anak istrinya, atau ketutup harta benda, atau ketutup yang lainnya. Kenapa? Karena segala sesuatu selain Allah itu secara hakikatnya memang tidak punya wujud. Wujudnya segala sesuatu di alam semesta ini timbul karena ada yang mewujudkan, ada yang menghidupkan, ada yang menggerakkan, ada yang menguasakan. Ketika seseorang melakukan sesuatu, lantas hatinya terdinding oleh sesuatu itu, lupa kepada Allah, itu yang dimaksud terdinding. Jadi yang dimaksud dinding itu segala sesuatu yang menutupi hati kita, kita lupa bahwa sesuatu yang menutupi itu ada yang mengendalikan. Misalkan kita lagi berantem sama istri kita, ketika kita sholat, terbayang atau tergambar dalam hati kita gambar istri kita, sehingga ibadah kita tidak bisa konsentrasi kepada Allah atau tidak bisa hadrah kepada Allah. Sebenarnya istri kita itu nggak akan bisa mendindingi hati kita. Yang mengakibatkan hati kita terdinding itu karena kita mengiktikadkan atau meyakini istri kita itu punya hidup, lupa bahwa hidupnya istri kita itu sebenarnya yang menciptakan Allah, yang menghendaki ya Allah. Lupa istri kita itu yang menggerakkan ya Allah, yang menghidupkan ya Allah, dan kejadian yang terjadi itu sebenarnya yang menentukan juga Allah. Lupanya hati terhadap kejadian itu sampai timbul seolah-olah istri kita itu hidup sendiri, berkuasa sendiri, berkehendak sendiri, berani dengan sendirinya tanpa pengendali Allah. Itu yang termasuk, itu yang dinamakan terhijab. Yang namanya terhijab itu kita lupa kepada Allah, kepada sesuatu yang kita hadapi. Ngaji begini ini, hatinya lupa bahwa yang membuat saya bisa ngaji itu ya Allah, yang menghidupkan saya itu Allah, yang menghendaki ya Allah, yang punya ilmu ya Allah, yang dihajikan juga miliknya Allah, ya kehendaknya Allah. Lupa begini ini ya namanya terhijab. Jadi yang namanya terhijab itu hati ketika memandang makhluk lupa kepada pencipta makhluk. Itu namanya terhijab, terdinding. Ibaratnya orang nonton sinetron lupa kalau sinetron itu ada sutradaranya, sehingga kalau nonton itu usil. Kok nggak lari ya? Udah tahu penjahatnya dekat ya, begitu bawa golok lagi nggak mau lari, bodoh banget kata penonton.
Padahal pemainnya itu nggak mau lari, itu memang ngikuti program sutradara. Karena dalam sutradaranya, dalam adegannya itu dia ketika kejadian itu nggak boleh lari. Kalau sampai dia lari menentang apa yang menjadi aturan sutradara itu, ya maka filmnya nggak goal, filmnya nggak sukses. Orang itu nggak akan diikutkan pemain lagi. Kejadiannya alam semesta ini, ya sampai kejadiannya Ahok di demo, yang demo sama yang di demo itu sebenarnya yang mengendalikan satu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang bangsa Indonesia ketika tahun sekarang ini ya mengalami ketentuan dari Allah harus mengalami yang kayak begini ini. Ini semuanya nggak lepas dari ketentuan Allah. Yang demo ya kehendaknya Allah, yang didemo ya kehendaknya Allah. Itu dalam pandangan hati kita hanya satu Allah. Tauhid. Kalau syariat ya diukur secara ilmu agama boleh enggak, secara Qur'annya boleh enggak, secara hadisnya boleh enggak, Nabi menyontohkan apa enggak. Itu ukuran zahir. Tapi ukuran batin harus satu Allah. Bahkan setan itu loh, setan. Kita enggak boleh yang meyakini yang menggerakkan setan itu bukan Allah. Yang menggerakkan setan Allah bukan Allah. Setan jadi jahat, yang menciptakan jahatnya setan itu Allah. Tapi Allah enggak jahat. Tidak sesuatu yang diciptakan itu pasti sama dengan yang menciptakan. Sutradara membuat pemainnya jahat, apakah sutradaranya dikatakan jahat? Tidak. Yang mungkin jahatnya setan itu ya Allah. Yang membuat alimnya para ulama itu ya Allah. Pengendalinya satu hati loh itu ya. Loh makanya mukadimahnya orang khutbah itu wa may yudlilhu fala hadiyalah, may yahdihillah fala mudhillalah, wa may yudlilhu fala hadiyalah. May yahdihillah, barang siapa dikasih petunjuk oleh Allah, enggak ada seorang pun mampu menyesatkan. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, barang siapa kalau disesatkan oleh Allah, enggak ada orang mampu memberi petunjuk, walaupun di demo, walaupun diapakan, tetap aja kokoh dengan pendiriannya. Karena pada hakikatnya yang memberikan hidayah dan yang memberikan petunjuk itu hanya satu Allah. Oleh karena itulah Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi may yasha. Muhammad, kamu enggak bisa ngasih hidayah terhadap orang yang kamu cintai. Walakinallah yahdi may yasha, kan tapi Allah yang menghendaki orang yang tapi Allah yang memberikan petunjuk orang yang dikehendaki. Kadang-kala kita nasihati keluarga kita nggak digubris, dicuekin, belum ngomong sudah dibilangin sok ceramah. Keluarga sendiri ngomong sama orang kadang-kala satu ucapan, dua ucapan sudah diikuti. Ngomong sama keluarga sendiri kadang tidak diterima. Sama orang satu ucapan dipercaya, sama keluarga sendiri ribuan ucapan nggak diterima. Loh, karena yang bisa nerima dan enggak itu sebenarnya urusannya Allah. Wa ma anta ilal balagh. Muhammad, tugasmu itu hanya menyampaikan. Kita ini tugas kita hanya menyampaikan. Merasa ketika kita menyampaikan, yang menghendaki kita bisa menyampaikan Allah. Karena hidup kita milik Allah, jasad kita milik Allah. Lantas setelah itu berdoa kepada Allah, kepada Zat yang punya nama Al-Hadi, ya Allah, Zat yang maha memberi petunjuk. Apa yang saya sampaikan itu jadikanlah turunnya hidayahnya terhadap orang yang saya ajak ngomong dan kepada saya sendiri. Sehingga kalau kita ini perubahan seseorang itu merasa yang memberikan hidayah itu Allah, maka seseorang itu enggak ngotot. Kan itu ya. Enggak harus ngikut saya, enggak harus patuh sama saya. Orang tua kadang ngomong, ayo
Kamu biadel banget, nggak mau nurut sama bapak. Seandainya nurut sama bapak, pada bapaknya dulu ya nakal. Sampai nakalnya dituruti umpamanya. Ya kan rugi sendiri ya. Iya. Karena seseorang itu pasti mempunyai masa-masa yang gelap. Gak mau ngikuti bapak, gak mau nurut sama bapak. Lo seandainya nurut benar, bapaknya waktu mudanya itu nakal begitu itu ya. Anaknya nurutnya kan ngikuti umurnya, anaknya kan masih muda. Yang ngikuti kelakuan bapaknya ketika muda itu kan gitu ya. Umpamanya ya sudah. Pengen kita tuh anak kita nurut sama kita loh. Padahal kita ini kadang bener, kadang salah. Lo harus nurut sama kita, ya mestinya harus nurut sama Allah. Nurut kepada Rasulullah, nurut kepada para ulama. Kalau kita ini kadang salah, kadang benar, ya kadang ingat, ya kadang enggak. Doknyeng namanya. Kadang terang, kadang gelap. Jadi yang dimaksud terdinding itu melihat alam, lupa kepada yang menciptakan alam. Melihat matahari, lupa kepada zat yang menciptakan matahari. Melihat bulan, lupa. Lihat langit, lupa. Lihat bumi, lupa. Lihat isinya bumi, ya lupa. Makan, lupa. Makan tuh lupa sampai tangannya itu bergerak, lupa yang menggerakkan Allah, itu namanya terdinding. Ketika mulutnya mangap, lupa yang bisa bikin mangap itu hidupnya itu sebenarnya datangnya dari Allah, ya terdinding. Makanya daging, lupa kalau daging itu hakikatnya juga yang nyiptakan Allah, ya terdinding. Banyak ya dindingnya hati kita ya. Karena semuanya itu nggak akan wujud tanpa Allah. Oleh karena itulah kalau kita melakukan sesuatu di alam semesta, mau makan, mau minum, mau memegang sesuatu, kita harus ingat sesuatu yang kita pegang itu tadinya tidak wujud, diwujudkan oleh Allah, ya dimiliki oleh Allah, dikuasai oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Jadi sebenarnya nggak ada sesuatu itu dindingi hatinya seseorang. Karena selain Allah itu hukumnya Adam. Adam itu artinya tidak ada. Allah itu sifatnya wujud, selain Allah sifatnya Adam. Pakai ain, Adam, artinya tidak ada. Yang dimaksud nggak ada itu semuanya makhluk itu miliknya Allah. Zahirnya miliknya Allah, batinnya miliknya Allah. Itu yang dimaksud nggak ada. Termasuk kita sendiri ini. Walakin hajabaka anhu tawahumu mawjudin ma'ahu. Walakin hajabaka kan tetapi mendindinginmu anhu darinya Allah. Apa tawahumu mawjudin, sangkaan sesuatu yang terwujud. Menyangka makhluk maksudnya. Ma'ahu bersama Allah. Ayatawahumuka anna masiwahu la wujudun ma'a annahu fi dzati adamun mahdhun indal arifin. Artinya tawahumuka sangkaanmu anna masiwahu la wujudun ma'ahu. Siwahu la wujudun, yaitu sangkaanmu bahwasanya segala sesuatu selain Allah itu punya sifat wujud. Padahal sesuatu itu di dalam zatnya hukumnya ketiadaan yang murni menurut orang-orang ahli ma'rifat. Jadi yang dimaksud dinding itu kita nyangka bahwa makhluk itu punya sifat wujud. Padahal sifat wujud itu miliknya Allah. Kita nyangka makhluk itu punya sifat hidup. Padahal sifat hidup itu miliknya Allah. Kita nyangka makhluk itu punya manfaat. Padahal sifat manfaat itu miliknya Allah. Allah itu an-nafi. Kita nyangka makhluk itu punya bahaya. Artinya yang membuat hijab itu makhluk itu dihukumi benda mati. Kita sangka hidup gitu loh. Sesuatu yang nggak ada kita khayalkan adanya sehingga jadi takut. Kita sangka jadi majikan kita sehingga kita berharap. Padahal makhluk itu
nggak ada wujudnya sama sekali. Wujudnya makhluk itu semuanya miliknya Allah, zahir sampai batin. Namanya adabun mahdun. Adamun mahdun ketiadaan yang murni. Memang aslinya makhluk itu tadinya tidak ada. Jadi makhluk itu diawali dengan ketiadaan. Kalau Allah tidak diawali dengan ketiadaan, Allah itu awal tanpa ada permulaan, akhir tanpa ada penghabisan. Zatnya Allah itu la muntaha, nggak ada habisnya. Jadi kalau luarnya bumi ada, luarnya langit ada, kalau luarnya zatnya Allah itu nggak ada. Allah itu tanpa batas. Nah, kalau makhluk kan tadinya nggak ada. Lantas oleh Allah diwujudkan hidupnya, diwujudkan jasadnya, diwujudkan rohnya, diwujudkan pekerjaannya, diwujudkan rezekinya, diwujudkan hidupnya, diwujudkan matinya. Di itu berarti asalnya nggak ada dan ada yang mengendalikan. Minimalnya faham kita itu faham di. Merasa diwujudkan, dihidupkan, digerakkan, dikerjakan, ditidurkan, dimelekkan, didiamkan, digerakkan. Kalau orang nggak merasa itu berarti hatinya orang itu putus dari Allah. Itu faham menengah. Kalau faham tertinggi sudah gak ada yang ada hanya satu, Allah. Jadi kita dikatakan makhluk itu hanya istilah dari kebesarannya Allah. Jadi orang alim ma'rifat itu kalau melihat makhluk hatinya langsung Allah. Zahirnya makhluk sudah merasa miliknya Allah, hidupnya makhluk miliknya Allah, wujudnya makhluk miliknya Allah. Sudah gak ada yang tidak Allah. Bicara itu yang merasa yang menciptakan pembicaraannya ya Allah. Kok bisa merasa yang bisa Allah? Wa wujudu kawujudi dulalis sajar. Wujudnya makhluk itu kayak wujud bayangan pohon alal ma'i di atas air. Kayak bayangan pohon yang nangklung di atas air. Kayak bayangannya itu loh. Fa inna la tamna'u syarasufun. Maka sesungguhnya pohon tersebut tidak bisa mencegah jalannya perahu. Ketika ya kayak bayangan pohon yang ada di atas air, pohon kayak bayangan pohon di atas air. Seolah-olah di atas air itu ada pohonnya, tapi sebenarnya itu bukan pohon hakiki, itu pohon majazi. Itu hanya bayangan. Ketika perahu lewat, bayangan itu nggak akan bisa mencegah jalannya perahu. Makhluk itu juga nggak akan bisa menghalang-halangi terhadap makhluk lainnya. Kenapa? Karena laksana bayangan. Makanya wiridnya kan Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, enggak ada yang mampu mencegah terhadap apa yang Tuhan berikan. Walaupun orang kerja sama untuk menutup jalannya rezekinya, tetap aja enggak akan yang bisa nyegah. Walaupun warungnya berdempetan, tetangganya sakit hati, ditaburi tanah kuburan, tetap aja tanah kuburan itu nggak bisa mencegah supaya rezekinya warung satunya itu jadi macet. Kok sampai macet? Itu sudah dikehendaki Allah. Kehendaknya barengi ditaburin tanah itu, gitu loh. Tetap aja bukan karena tanahnya milik siapa? Orang itu ketika menaburkan tanah yang gerakkan siapa? Muja setannya milik siapa? Mulutnya komat kami bisa muja, yang hendaki siapa? Ya sebenarnya kehendaknya Allah. Hanya jalannya sesat, gak diridhoi oleh Allah. Dikatakan gak diridhoi karena bertentangan dengan ilmu
agama dinamakan jalan sesat atau syirik. Jadi walaupun orang jahat itu ya dikabulkan oleh Allah. Bukan yang baik-baik yang ngaji dialamin aja dikabulkan, yang gak ngaji enggak. Makanya kalau habis ngaji utangnya banyak ya nggak usah ngeluh, memang bukan karena itu. Maling itu ya dikehendaki oleh Allah, tapi disesatkan ya dikabulkan. Baca doa sirap gitu, yang punya rumah ya ketiduran bener kok. Karena cintanya sama motor lu tidur lu di bawahnya motornya. Motornya diangkat sama malingnya lu nggak tahu. Ada nggak ya gitu ya? Disirap, ya dikabulkan oleh Allah, ya dibikin lelap yang punya itu. Ada nggak ya gitu ya? Ada maling baca mantra rep sirap ya, mata kaji sirap ya tertidur bener lah. Ya dikabulkan. Karena sifat rahmannya Allah. Sifat rahman itu nggak pandang bulu, semuanya dikasih. Tapi kalau di akhirat diistimewakan orang-orang yang beriman. Kalau di dunia semuanya. Jangankan begitu, pemuja setan aja ya dituruti oleh Allah. Tuyulnya itu ya susah ditangkap. Punya babi ngepet dikejar-kejar ya nggak tangkap-tangkap. Udah dibacakan ayat kursi ya lolos. Jadi dikabulkan oleh Allah. Sebenarnya kejadian-kejadian itu nggak ada fungsi sama sekali. Itu yang ngasih fungsi itu Allah. Yang ngasih batasan fungsinya juga Allah. Suatu saat kalau fungsinya oleh Allah dihabisin, ya sudah ketangkap. Tapi kalau masih dikasih kena asmanya Allah An-Nafi, maling itu ditangkap ya licin, susah. Sambil bawa golok gini-gini orangnya takut, nggak berani. Siang hari ada maling nggak berani nangkep, apalagi malam hari. Ada siang hari ada maling nggak berani nangkep, apalagi berhadapan malam hari. Malingnya selamat itu ya karena diselamatkan oleh Allah. Kalau Allah maling-maling nggak diselamatkan, Allah nggak adil. Oh, yang menentukan maling Allah kok nggak diselamatkan oleh Allah itu loh. Hanya saja kita nggak boleh maling karena maling itu pekerjaan yang nggak diridhoi oleh Allah. Bersyukurlah kita bukan malingnya, itu loh. Barangnya hilang, alhamdulillah. Untung malingnya bukan saya. Gitu loh. Alhamdulillah saya bukan malingnya. Saya masih kena nama Allah Al-Hadi. Maling itu terkena asma Allah Al-Mudhil, disesatkan. Jadi semuanya apapun, baik ilmu putih apa ilmu hitam atau ilmu remeng-remeng. Ilmu remeng-remeng ya kalau ada wayang, ada tontonan yang lampunya ditutup itu. Itu ilmu remeng-remeng. Itu semuanya itu sebenarnya nggak punya manfaat, ya nggak punya bahaya, nggak bisa mencegah seseorang. Karena makhluk itu wujudu kadilali syajar, kayak bayangan pohon di atas air, perahunya lewat, nggak akan perahu itu berhenti karena bayangan itu. Loh, makhluk itu kayak begitu itu. Jadi apa yang terjadi kepada diri kita ini sebenarnya Allah berperan di dalamnya. Bukan benda itu, bukan makhluk itu, bukan orang itu, tapi Allah berperan di dalamnya melalui kekuasaannya dan ketentuannya. Jangan sampai, karena ada orang itu merasa disihir orang, disantet orang, sampai akhirnya dendam itu ya ada ya. Itu ya nggak boleh berlebihan sampai lupa Allah. Ya memang santet itu ya ada, nggak bisa dielak. Zamannya Nabi Musa itu sudah ada tukang sihir. Zamannya Nabi Sulaiman, tukang sihir lebih banyak lagi. Tapi tunduk. Ada memang. Tapi jangan lupa,
Yang sesat dan yang baik itu yang mengendalikan satu, yang dijadikan orang baik bersyukurlah, yang dijadikan orang jahat ya mudah-mudahan segera diberi hidayah bertaubat kepada Allah. Nah, ini bisa dipahami nih. Kayak begitu itu. Ada orang ini ngomong begini, kasihan si anu, pekerjaannya judi aja, diajak sholat, malah kadang saya dicaci maki katanya. Orang itu judi itu ya memang lagi disesatkan oleh Allah. Dia menikmati kejudiannya itu, gitu loh. Orang judi itu ya merasa nikmat. Kalau nggak merasa nikmat, istrinya manggil suruh pulang nggak mungkin. Dia asik di sana, istrinya malah dimarahi. Sampai pagi itu ya nggak terasa orang gable itu. Sama nikmatnya dengan orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah juga dikasih kenikmatan. Nikmat ibadah, yang tadi nikmat maksiat. Dan nanti tempatnya di sana ya beda. Ada nikmat surga, ada nikmat neraka. Dan neraka ada nikmatnya ya. Ada nikmat neraka itu ada. Nikmat neraka itu kalau ahli neraka dipentung, aduh nikmat. Kalau dipentung diam aja apa enak ya? Itu nikmatnya ahli neraka. Kejar kalau jengking yang gede, lari itu nikmat. Kalau diam aja nggak nikmat. Itu nikmatnya ahli neraka. Terangkan nikmatnya ahli neraka itu kayak orang yang sakit kudes, lantas digaruk-garuk. Kudes itu digaruk kan terasa enak ya, padahal malah ngeloncap, malah ngelupas kulitnya. Tapi ya begitu. Jadi kesimpulannya makhluk itu laksana bayangan, nggak bisa memberi manfaat, ya nggak bisa memberi bahaya. Yang bisa memberi manfaat dan yang memberi bahaya siapa? Yang punya bayangan. Siapa? Allah yang menciptakan. Fala hajibalaka anillahi illa tawahumu wujudi masyiwahu la ghairu. Maka sesungguhnya tidak bisa mencegah. Maka sesungguhnya bayangan tersebut tidak bisa mencegah jalannya perahu. Fala hajibalaka anillah. Maka enggak ada dinding bagimu dari Allah illa tawahumu wujudi masyiwahu, kecuali sangkaan wujudnya sesuatu selain Allah, bukan lainnya. Karena yang jadinya dinding itu kita nyangka sesuatu yang enggak wujud, kita sangka wujud, padahal yang punya sifat wujud itu Allah. Makhluk yang enggak hidup kita sangka hidup, padahal yang punya sifat hayat itu hanya Allah. Makhluk enggak punya manfaat kita sangka punya manfaat, padahal yang punya nama An-Nafi itu Allah. Jadi yang dimaksud dinding itu, dindingnya hati itu maksud itu adalah kita nyangka sesuatu yang mestinya nggak wujud, kita sangka wujud, sehingga kita takut, sehingga kita ngarep-ngarep manfaatnya. Wadzalika karajulun bata fi makanin. Ya demikian itu kayak seseorang yang bermalam di dalam suatu tempat. Malam-malam nginep. Wa aradal bizara. Ketika di tengah malam dia kepengen buang air. Ketika mau pengen buang air, fasami asal tariyah min kutin. Hunaka. Ketika mau buang air, mau keluar, terdengar suara angin niup sela-sela jendela. Fadonau zairan, dia sangka suara angin yang niup sela-sela jendela itu suara singa. Padahal suara angin. Dia sangka suara singa, padahal suara angin yang nimpa jendela. Ada suaranya kriat, ya ada yang macam-macam. Banyak kan orang ketakutan karena ada suara ya.
Ada suara kriat. Itu kayak yang mati kemarin jalannya reot katanya. Loh, padahal itu suara angin kena pohon, suaranya kriat. Ada juga mau pulang, ada pohon pisang, ketiup angin, gerak-gerak. Setannya joget semalam. Saya nggak berani pulang, joget di depan saya. Masa iya putih, ternyata atasnya ada plastiknya. Ketika mendengar suara jendela, itu dia nyangka itu suara singa, dia nggak berani keluar karena ketakutan terhadap suara itu. Sautal asatin, famana'u dzalika anil bisar, maka dia nggak jadi buang air besar. Kenapa? Suaranya kemroyet begitu mau keluar. Itu dikiranya suara singa, suaranya gemuruh. Pada suara angin. Falamma asbaha lam yajiduna kasadan. Ketika di pagi hari tidak mendapati di situ ada macan. Enggak ada di pagi, enggak ada, adanya ya hanya jendela yang enggak ada. Bekas-bekasnya yang enggak ada. Orang kalau penakut kan begitu ya, apa aja dikira setan itu ya. Nah ini dikiranya singa. Wa anna maryahu indoghatat fitil kalkut. Sesungguhnya angin itu ya masuk ke sela-sela jendela tersebut. Fama hajaba wujuda asadin, sebenarnya yang menghijabinya itu bukan wujudnya macan. Wa inna ma hajaba tawahumul asad, yang menghijabi hatinya berasa dia jadi takut itu sebenarnya dia nyangka angin, disangka macan. Singa, dikiranya singa. Loh padahal nggak ada, singa itu angin. Loh orang itu yang ketakutan kepada selain Allah, merasa khawatir kepada selain Allah, itu orang yang nyangka makhluk itu ya kayak begitu itu. Jadi jangan punya prasangka kepada selain Allah, itu punya manfaat ya punya bahaya. Jangan kayak orang mau buang air tadi, suara angin dikira suara macan, akhirnya nggak berani keluar karena takut. Yang bikin dia takut itu bukan macan itu, tapi dia telah membayangkan gambar macan di dalam hatinya. Jadi takut. Loh yang bikin kita takut sama orang, kita telah membayangkan seseorang itu punya manfaat atau punya bahaya ke dalam diri kita. Dibayangkan nanti kalau saya keluar, jangan-jangan saya dibacok. Sudah dibayangkan duluan. Padahal makhluk itu nggak akan bisa bacok tanpa diizini oleh Allah. Tangannya makhluk itu bergerak, yang gerakkan Allah. Kalau belum ajalnya walaupun dibacok ya nggak kena. Kok kena? Ya sudah, itu ajalnya ya segitu. Itu sudah izinnya Allah. Udah ketentuan matinya harus dibacok orang. Ada orang mati kebacok, ya ada. Dibacok. Ada orang matinya dibacok orang, ada. Enggak dibaca orang, kebacok dirinya sendiri, ada. Nebang pohon kelewat. Ada enggak? Ada juga. Apa bedanya? Hanya jalannya aja beda-beda. Ada matinya digolok orang, ada matinya kena goloknya sendiri. Lagi nangger gaji, mesin ngelewat. Ada yang enggak ngelewat, patah. Kena juga mati. Ya hanya jalannya aja beda-beda. Ya ada yang mati wajar-wajar aja, yang ada mati yang enggak wajar. Tapi kita berlindung dari kematian yang tidak wajar. Kita disuruh berlindung dari kematian yang mengagetkan, kematian yang kerobohan bangunan, kerobohan yang enggak wajar lah. Disuruh berlindung oleh Rasulullah dari kematian itu. Tapi itu tidak bisa menjadikan berubahnya ketentuan Allah. Kalau berubah, ya memang Allah yang menentukan. Ketika kita berdoa, ditentukan oleh Allah berubah. Bisa. Yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahumul kitab. Allah yang menghapus, Allah yang menetapkan. Di sisi Allah ada lauhul mahfuz. Bisa juga ketika kita berdoa dirubah oleh Allah, karena doa kita itu ya dikehendaki oleh Allah. Artinya bukan
Doa kita sebenarnya yang bisa merubah. Sebenarnya Allah yang menciptakan doa kita itu tetap aja Allah. Jadi tetap berdoa. Berdoa mohon kepada Allah jangan sampai mati yang tidak wajar. Mintalah kepada Allah mati yang wajar-wajar sebagaimana matinya para nabi, para wali, para mukmin, gitu loh. Ayo silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Yang bawah itu dalilnya itu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un, enggak ada sesuatu yang menyamai Allah. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Kafnya itu kaf tambahan. Loh, kalau enggak ada sesuatu yang menyamai Allah, sesuatu apapun, berarti selain Allah itu enggak ada. Loh, enggak ada kok kita anggap adanya, itu loh, salah. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi yang ada itu satu. Coba kita renungi, ada yang enggak satu. Anginnya siapa? Anginnya Allah. Satu kan? Mataharinya Allah. Bulannya Allah. Langitnya Allah. Buminya Allah. Makhluknya Allah. Hambanya Allah. Enggak ada yang enggak Allah ya. Sebenarnya kan satu. Nah, ketika orang meyakini tidak Allahnya itu hilang, nah itulah yang namanya mahjub, terhijab gitu loh. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kesimpulannya dalam pelajaran ini kita tidak boleh mengiktikadkan atau meyakini bahwa selain Allah itu punya asma ngembari asma Allah, punya sifat nyekutui sifatnya Allah, punya zat nyekutui zatnya Allah, punya af'al nyekutui af'alnya Allah. Intinya segala sesuatu selain Allah itu pada hakikatnya tidak ada, lantas oleh Allah diwujudkan. Jelaslah wujudnya makhluk itu milik Allah. Ketika seseorang lupa bahwa yang mewujudkan makhluk itu Allah, itu namanya orang yang terhijab, sehingga nggak bisa kembali kepada asalnya. Udah nggak ada. Kalau nggak ada kita tutup, dan sebelumnya kita hadiah Fatihah terlebih dahulu pada Syekh Muhammad Hananto yang lagi dirawat. Mudah-mudahan oleh Allah penyakitnya segera disembuhkan oleh Allah. Mudah-mudahan segera diberikan kesehatan, bisa beraktivitas sebagaimana mestinya, ditetapkan iman tauhid Islam bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina hamdan yuafi wa yukafi mazida rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika. Allahumma inna nas'aluka bima sa'alaka min nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika bima sta'adzaka min Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika minal faqri ila ilaik wa nadzulillahi minal khaufi la minka. Allahumma ja'al hayatana hayatan istiqamah wa ja'al mautana bi husnil khatimah. Allahumma arzuq dhairana bi ta'atika batinana bi batinana bi ma'rifatika. Allahumma asfi Muhammad Hananto shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma asfi Muhammad Hananto shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma rabbana si'at bil ba'sa isbihi anta syafi la shifaa ila shifaika shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi barik wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.